Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya EWP Channel 05. Untuk kesempatan ini saya akan melakukan review untuk Ayla tipe R Deluxe yang berwarna kuning teman-teman. Ayla yang berwarna kuning ini adalah Ayla yang facelift dan keluaran terbaru serta varian yang terbaru, karena sebelumnya Daihatsu belum pernah mengeluarkan warna kuning teman-teman. Tapi sebelum saya melanjutkan review ini, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, mengkomen, serta mensubscribe EWP Channel 05 ini. Karena dengan adanya like, komen, dan subscribe dari teman-teman semua, saya akan lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP Channel 05 ini. Untuk itu saya hitung dalam hitungan detik 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman yang telah like, mengkomen, serta mensubscribe EWP Channel 05 ini. Untuk selanjutnya kita ikuti terus review yang akan saya lakukan ini. Teman-teman, kita akan mulai review dari tampak depan. Saya akan review mulai dari headlampnya teman-teman. Ini adalah tampilan headlamp terbaru yang sudah dilengkapi dengan LED dan juga lampu proyektor, sedangkan lampu kota dan lampu sennya masih bohlam teman-teman. Tampilannya seperti ini. Kemudian dia dilengkapi dengan fog lamp, sedangkan tampilan fog lamp ini adalah yang terbaru teman-teman, karena wajah depannya adalah wajah yang terbaru. Bentuknya seperti ini kalau secara keseluruhan. Kemudian kita lihat di bagian grillnya. Grillnya sekarang chrome-nya di bagian bawah aja, sedangkan chrome-nya tidak full, tapi dia dikasih garnish teman-teman. Bentuknya seperti ini. Sedangkan yang tipe deluxe-nya ditempel di depan sekarang. Nah, di grill itu ada celah udaranya teman-teman. Bentuknya seperti ini. Sedangkan air damnya sekarang untuk yang tipe deluxe, bentuk air damnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tetakan platnya. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan perdepan, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tutup towingnya teman-teman. Itulah sedikit gambarannya teman-teman untuk yang Ayla R tipe yang deluxe-nya teman-teman. Kemudian kita akan lanjutkan review ke bagian sampingnya. Kita akan review ke penggerak roda depannya. Dia menggunakan ban 175 dengan ringnya 14. Nah, kebetulan sekarang saya mereviewnya bannya pada saat ini adalah Cempiro teman-teman, ban GT. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan cakram. Tampilan cakramnya seperti ini. Sedangkan velgnya, ragia bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan spare MacPherson strut, bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian dia juga dilengkapi dengan stiker deluxe, tapi stiker deluxe-nya ditempel di bagian depan, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang saya akan review ke bagian kaca spion. Kaca spionnya bentuk tampilannya sekarang seperti ini teman-teman. Dan kaca spion ini sudah retractable teman-teman, dan juga dilengkapi dengan lampu sen. Kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan talang air, bentuknya seperti ini. Talang airnya dari depan sampai belakang. Kemudian dia juga dilengkapi dengan kaca film dari depan sampai belakang. Sedangkan gagang pintunya bentuknya seperti ini teman-teman. Juga dilengkapi dengan body kit sebelah kiri dan kanan. Tampilannya seperti ini teman-teman. Nah,
Kita lihat ke bagian belakang. Bagian belakang sistem pengereman masih tromol teman-teman, bentuknya seperti ini. Sedangkan velgnya Ragia bentuknya seperti ini teman-teman. Sedangkan ukuran bannya itu ring 14 dengan ukuran 175 dengan sistem per keong yang dilengkapi dengan shock, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, itulah gambaran kalau kita lihat dari sampingnya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian belakang. Tampilan belakangnya adalah seperti ini sekarang teman-teman. Ini adalah spoilernya. Sedangkan lampu LED-nya di sini sudah aktif. Kemudian dia juga dilengkapi dengan les yang sudah di chrome. Ini adalah wipernya. Ini lampu belakangnya yang terbaru teman-teman. Bentuknya seperti ini. Sudah dilengkapi dengan LED. Sedangkan lampu mundur sama lampu kota masih bohlam. Kemudian tampilan belakangnya lebih aerodinamis, bentuknya seperti ini. Dan juga dilengkapi dengan body kit. Dan sudah dilengkapi dengan sensor parkir serta kamera mundur. Kemudian body kit yang bagian belakangnya sudah digarnish, bentuknya seperti ini teman-teman. Di bagian bawah tatakan platnya. Ini adalah kameranya teman-teman. Kemudian ini adalah muffler cutter ya. Kalau yang tipe X Deluxe sudah dikasih muffler cutter. Nah, itulah gambaran sedikit teman-teman jika kita lihat di bagian belakang. Kemudian kalau kita lihat ke bagian sampingnya, bentuknya seperti ini teman-teman. Sama dengan bagian yang samping kiri dan samping kanan, bentuknya adalah seperti ini teman-teman. Reviewnya ke bagian interiornya teman-teman. Tapi sebelum saya lanjutkan review ke bagian interior, saya akan review dulu di bagian door trim. Nah, di bagian door trimnya ini teman-teman, dia masih menggunakan door trim yang lama. Ini adalah bawaan pabriknya. Gagang pintu sudah di chrome, kemudian dia sudah power window nih, dan bentuk cup holdernya seperti ini teman-teman. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan speaker. Nah, yang baru di sini dia ada bagian di door trim itu dikasih kayak bludu seperti ini teman-teman. Ini adalah yang barunya. Nah, itulah sedikit gambaran untuk door trimnya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke bagian interior di depan. Bentuknya seperti ini teman-teman. Sekarang saya masuk ke bagian dalamnya. Nah, kita akan review satu persatu. Di Ayla yang minor change, yang facelift, itu sekarang sistem kendali kaca spion sudah retractable. Dia sudah bisa menutup sendiri. Kemudian dia sudah electric mirror. Kemudian yang baru adalah retractable-nya ini teman-teman. Sedangkan electric mirror dia sudah electric mirror dari kemarin. Nah, kalau kita lihat ke bagian setirnya, untuk yang R Deluxe dia sudah mempunyai sistem kendali audio yang sudah di setir. Kalau setir dia masih 3 spoke dan APS, sudah electronic power steering. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan airbag. Kemudian kalau kita lihat ke bagian keamanan,
bentuk dari remote kontrolnya bentuknya seperti ini. Ini memang masih yang lama, teman-teman. Kalau kita hidupkan, nah bentuk dari MID-nya bentuknya seperti ini. Dia sudah eco green, kemudian MID sudah digital. Dia sudah lengkap, ada RPM, kemudian ada odometernya juga. Nah, kalau kita lihat ke bagian setir yang sebelah kanan, ini adalah sistem kendali dari lampu jauh, lampu dekat. Sedangkan kalau sebelah kanannya ini adalah sistem kendali dari wiper. Nah, kita lihat ke bagian tengahnya. Yang berubah dari Ayla yang terbaru adalah dia untuk tipe R Deluxe ini, dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini kamera mundurnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di tampilan displaynya, bentuknya seperti ini. Kemudian dia sudah mempunyai audio yang dilengkapi dengan radio, kemudian USB, kemudian Bluetooth, kemudian sudah dia melengkapi BT musiknya juga. Nah, kemudian yang ini adalah sistem lampu hazard. Ini adalah lampu hazard. Kemudian yang baru lagi di Ayla R Deluxe ini adalah AC. AC-nya digital yang sekarang, teman-teman. Dan sudah otomatis. Bentuknya seperti ini. Kemudian sedangkan tampilan dari AC-nya bentuknya seperti ini, teman-teman. Tapi yang sekarang dia sudah dikasih garnish. Ini garnishnya di center clusternya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bagian kiri, dia juga sudah dilengkapi dengan airbag di sebelah kiri. Kemudian tampilan dari AC-nya bentuknya seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari laci-laci bentuknya seperti ini, teman-teman. Kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan USB, teman-teman. Bentuk USB-nya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ke bagian sebelah kirinya, bangku penumpang yaitu masih bawaan yang pabrik, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Sedangkan headrestnya menyatu dengan bangku penumpangnya. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan kusul box, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini adalah handbrake-nya. Nah, sedangkan yang saya review pada saat ini adalah yang Matic, bentuknya seperti ini. Ini handle Matic-nya, teman-teman. Sedangkan aturan Matic-nya masih pakai yang lama. Kemudian dia juga dilengkapi dengan satu daya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ke bagian bangku sopir, bangku sopir sudah bisa di setel ke depan dan ke belakang, teman-teman, dan sudah bisa dilipat. Bentuknya seperti ini. Ini sudah bisa digeser depan dan ke belakang, teman-teman. Nah, itulah sedikit gambaran untuk bagian depannya. Sekarang kita akan lihat lagi ke bagian penumpang. Ikuti terus review saya, teman-teman. Reviewnya ke bagian pintu penumpang, teman-teman. Bentuknya seperti ini, teman-teman.
Tapi saya minta maaf ini teman-teman, karena ada di sebelah orang pesta, jadi pas saya review omongan orang pesta juga kelihatan, kedengaran. Nah teman-teman, door trimnya masih bawaan pabrik, bentuknya seperti ini teman-teman. Dia gagang pintu sudah di chrome, dan juga dia sudah central lock, bentuknya seperti ini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan power window dan juga dikasih call holder teman-teman. Sedangkan ini adalah speakernya teman-teman. Nah secara keseluruhan adalah bentuknya seperti ini. Nah selanjutnya kita akan review ke bagian dalamnya. Nah untuk Ayla yang sekarang, yang minor Cheng ini teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan bangkunya ini, sudah dilengkapi dengan headrest, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini adalah headrestnya. Kemudian ini adalah gantungan penumpang teman-teman, gantungan tangan untuk penumpang. Nah yang perlu kita lihat lagi, di sini ada penambahan laci pada bagian kursi penumpang depan dan juga kursi penumpang kursi sopir, sehingga kita bisa menyimpan banyak barang teman-teman. Kemudian juga dia di console box sudah dikasih laci-laci atau tempat peletak air minum, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah untuk kursi penumpang ini bisa dilipat ke depan, tombolnya seperti ini teman-teman. Ini jadi bisa dilipat ke depan seperti ini. Nah itulah gambarannya untuk kursi penumpang teman-teman. Nah ikuti terus review saya untuk bagian bagasinya nanti teman-teman. Selanjutnya kita lihat ke bagian bagasinya teman-teman. Tampilan bagasinya adalah seperti ini. Bagasinya lebih bagus dibandingkan yang kemarin teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bagasinya, bagasi lebih luas. Nah di bawah bagasi ini kita lihat ban serepnya. Tampilan ban serepnya adalah seperti ini teman-teman. Dia ban serep tidak velg racing, sedangkan ban serepnya velg standar teman-teman. Nah itulah sedikit gambaran untuk bagasinya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian mesin. Ikuti terus review saya untuk si Ayla yang facelift yang 1200 cc yang R Deluxe ini. Lanjutkan lagi reviewnya ke bahagian mesin. Nah di Ayla yang 1200 yang facelift ini, yang minor Cheng, yang keluaran terbaru tahun 2020 ini, tampilan mesinnya adalah seperti ini teman-teman. Nah di mesin ini kita akan review secara garis besar. Nah Ayla yang terbaru ini teman-teman, dia sudah dilengkapi dengan ABS. Bentuk ABS nya seperti ini teman-teman. Kemudian ini adalah sistem sirkulasi rem. Kemudian dia sudah mempunyai 4 piston dengan sistem mesin dual VVTi. Bentuk mesinnya adalah seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat ke bagian kanannya, ini adalah air radiator, ini adalah air wiper, ini adalah aki. Sedangkan ini adalah sistem ECU-nya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah sistem sekring. Nah, untuk yang Ayla terbaru, untuk pengecekan nomor rangka dan nomor mesin sudah ditulis di bagian kanannya. Ini langsung dari pabriknya teman-teman, dari Daihatsu Motor Corporation. Nah itulah sedikit gambarannya teman-teman untuk Ayla yang 1200 yang facelift minor Cheng tahun 2020 keluaran terbaru teman-teman. Nah saya akhiri review ini dengan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah singgah di EWP channel 05 ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah like, komen, serta subscribe EWP channel 05 ini. Karena dengan adanya like, komen, dan subscribe dari teman-teman, saya tidak ada apa-apanya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalam.